Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang, yaitu yang pertama Aceh versus Portugis dan VOC, yang kedua yaitu Maluku Angkatan Senjata, yang ketiga yaitu Sultan Agung vs Cipe Juan, yang keempat yaitu perlawanan Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Aceh versus Portugis dan VOC. Sejarahnya adalah perang antara Aceh melawan Portugis terjadi sejak tahun 1523. Perang Aceh Portugis dilatar belakangi oleh keinginan Portugis untuk menguasai perdagangan di wilayah Aceh. Namun pertempuran terakhir tanpa ada pihak yang berhasil menaklukkan lawannya. Itu merupakan latar belakang dari kisah ini. Untuk penjelasannya saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu perang antara Aceh dan Portugis terjadi pada tahun 1523 sampai 1629. Perang diawali oleh serangan Portugis pada tahun 1523 terhadap Aceh dengan tujuan untuk menaklukkan dan menguasai Aceh. Namun dalam serangan tersebut, Portugis mengalami kegagalan dan harus kembali ke Malaka sebagai pusat kedudukannya. Jadi pada saat itu, kota Malaka adalah menjadi pusat kedudukan Portugis di Nusantara. Lanjut, sebagai pembalasan dan usaha untuk mengusir Portugis dari Malaka, pasukan Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun serangan ini gagal lantaran kekuatan militer Portugis lebih tangguh. Pada tahun berikutnya, yaitu 1569, Portugis kembali membalas dan menyerang Aceh, namun dapat digagalkan pula oleh pasukan Aceh. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, pasukan Aceh kembali mencoba melakukan serangan untuk mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1629. Namun serangan tersebut kembali digagalkan oleh tentara Portugis. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak ada yang berhasil menaklukkan lawannya. Hal itu karena pada akhirnya Portugis dikalahkan oleh VOC yang bersekutu dengan Kesultanan Johor pada tahun 1641. Johor bekerja sama dengan VOC untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1551, Johor dengan berani menguasai Malaka dan muncullah Persekutuan Johor. VOC yang melawan kedudukan Portugis di Nusantara. Hingga pada tahun 1641, VOC berhasil menduduki Malaka. Dari kesimpulan kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu karena Aceh berkembang pesat bahkan sampai menjadi bandar dan pusat perdagangan, oleh itulah dipandang Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berhendak untuk menghancurkan Aceh. Yang kedua, serangan Portugis pada tahun 1523 di bawah pimpinan Henry Guise dan serangan pada tahun 1524 di bawah pimpinan De Souza tetapi mengalami kegagalan. Yang ketiga, Portugis selalu mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Salah satunya, cara yang dilakukan Portugis adalah kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Misalnya pada saat kapal dagang Aceh sedang berlayar di Laut Merah pada tahun 1524 sampai 1525, diburu oleh kapal Portugis untuk ditangkap. Yang kelima yaitu raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk menggoyahkan penjajahan asing termasuk mengusir Portugis dari Malaka adalah Sultan Iskandar Muda. Baiklah, itulah materi dari Aceh versus Portugis dan VOC. Materi selanjutnya yaitu Maluku Angkatan Senjata yang akan dijelaskan oleh teman saya. Maluku Angkatan Senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan mengusirkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis membagi junjung dari banda yang akan membeli cingkik ke Tidore. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat di Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkatan senjata melawan kezaliman kolonial Portugis. Dan akhirnya Portugis dapat didesak pada tahun 1675, berhasil diusir dari Ternate. 3. Sultan Agung versus Jepekan. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Ia mempunyai cita-cita mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Pada tahun 1628, Sultan Agung menyerang VOC di Batavia.
yang pada saat itu JP Kon adalah Gubernur Jenderal VOC. 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Temenggung Bauraksa menyerang Batavia. Di tengah peperangan, pasukan Mataram lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Temenggung Sura, Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati, Maduraja, dan Upasanta. Lalu datang laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukul. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Kuatnya VOC dengan senjata yang lebih unggul, Temenggung Bauraksa gugur dalam pertempuran itu. Serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 belum berhasil. Persiapan serangan kedua, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata serta membangun lumbung beras untuk persediaan makanan di Tegal dan di Cirebon. Rencana persiapan pasukan Mataram diketahui VOC. Kemudian VOC berhasil menghancurkan 200 kapal, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung beras. Di sisi lain, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia. Krisisnya pasukan VOC membuat marah dan mengerahkan serangan balik yang akhirnya membuat pasukan Mataram mundur. Dengan itu, serangan Sultan Agung yang kedua juga gagal. Meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah, hingga berhasil dikendalikan oleh VOC. Raja Amengkurat adalah raja yang lemah, bahkan ia bersahabat dengan VOC. Ia bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat, hingga timbul berbagai perlawanan, salah satunya dipimpin oleh Trunajaya. Nama saya Tia Pasha Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan Banten. Perlawanan Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Pada tahun 1651, Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Dia adalah Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Karim anak dari Sultan Abu Alma Ali Ahmad yang wafat pada tahun 1650. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusahaan terhadap beberapa keputusan milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin meningkat. Di tengah-tengah pengobaran semangat anti VOC itu, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar, Abdul Kahar, sebagai raja pembantu, yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Dalam persekongkolan disebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi dengan 4 syarat, yaitu 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 6.000 ringgit apabila ingkar janji. Dan 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1682,